Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza dari kelas 11 MIPA 8 dengan nomor absen 23 akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas saya. Pertama-tama saya akan menyatakan bahwa saya melakukan presentasi ini dengan jujur, dengan tidak melihat HP, laptop, dan media lainnya. Dan apabila saya melihat, saya akan menanggung akibatnya di akhirat. Selain itu, saya meminta maaf karena saya masih kurang paham dengan tugas yang satu ini. Pertama, peninjauan kembali. Keputusan kasasi adalah keputusan yang bersifat tetap. Dan apabila seseorang tidak puas atas keputusan kasasi, orang itu bisa mengajukan hal yang namanya peninjauan kembali. Peninjauan kembali itu tidak hanya karena tidak puas, tetapi juga kepada segala pengadilan yang hukumnya bersifat tetap. Sebenarnya jika dipikir-pikir, peninjauan kembali ini adalah upaya yang sangat baik di dalam hukum. Tetapi sebelum orang dapat menyerahkan peninjauan kembali, ada syarat-syarat yang perlu diikuti. Yang pertama, adanya kebohongan. Yang kedua, itu adanya surat-surat yang bersifat menentukan. Yang ketiga, hal yang dikabulkan tidak boleh melanggar hukum. Yang keempat, bagian untuk menentukan tuntutan. Yang kelima tidak ada pertentangan, dan yang keenam adanya kehilafan. Contoh dari peninjauan kembali itu adalah kasus Tony Wong, yang dimana dia menyatakan 4 hal. Yang pertama itu adalah tidak terbukti bahwa kata-katanya itu tidak murni. Yang kedua, itu dakwaan jaksa tidak terbukti. Yang ketiga, pengadilannya Tony Wong melalui perdata dan bukan pidana. Dan yang keempat adalah semua berawal dari rekayasa. Untuk jawaban dari peninjauan kembali ini masih belum ditemukan. Selanjutnya adalah program-program agar peradilan Indonesia lebih baik dan adil dan tidak melihat status. Ada 5 hal yang perlu dilakukan dalam program ini. Yang pertama adalah mencabut akar yang buruk. Kedua adalah menanam akar yang baru, yang berarti mulai dari yang pertama adalah mencabut hal-hal yang buruk dari peradilan yang lama, dan kedua menanamkan hal-hal yang baru atau melakukan peraturan baru dalam peradilan yang baru. Ketiga, merawat peradilan baru ini, yang artinya di mana peradilan baru akan selalu tumbuh dan membuat adil kepada lebih banyak pihak. Yang keempat adalah menyebarkan influensi dari peradilan baru ini agar seluruh area Indonesia mengalami peradilan yang sama, yaitu peradilan yang adil. Dan yang terakhir adalah menjaga agar hal-hal yang buruk seperti peradilan yang lama tidak terjadi lagi. Selanjutnya adalah program agar Indonesia lebih sadar terhadap hukum. Pertama adalah menjelaskan pentingnya hukum di Indonesia dan secara umum. Yang kedua adalah menjelaskan bagaimana hukum dapat menguntungkan kedua belah pihak. Jadi menjelaskan bahwa hal yang tidak bisa dilakukan A ke B juga tidak bisa melakukan hal ke A. Yang terakhir adalah
memberikan contoh tentang hukum dan kegunaannya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.